Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar anak-anak semua yang dirahmati Allah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Kali ini ketemu lagi dengan Bu Triana, tapi kali ini kita akan membahas tentang pelajaran fikih. Kalian tahu nggak apa itu fikih? Al-fiqhu artinya secara bahasa adalah al-fahmu. Fikih itu secara bahasa artinya memahami atau faham. Jadi bersyukurlah kalian ketika mempelajari fikih. Itu artinya kalian akan berproses untuk memahami hukum-hukum dalam Islam. Ya, apalagi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki dia menjadi baik, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Jadi sejatinya kita akan sama-sama berproses, bersama-sama berusaha untuk memahami agama Islam agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, yang jauh lebih baik dan jauh lebih baik insya Allah ya. Kali ini kita akan belajar fikih dan buku yang akan kita pelajari adalah kitab Mabadi'ul Fiqhi ala Madhhab Syafi'i ya. Jadi ini adalah buku Mabadi' Fiqhi ya. Jadi dasar-dasar fikih madhab Syafi'i yang memang sudah disesuaikan dengan usia kalian yang usia sekolah dasar. Insya Allah nanti bahasanya akan simple ya dan mudah untuk difahami. Jangan lupa siapkan semua perlengkapannya karena kali ini kita akan mulai mengartikan kitab Al-Mabadi' Al-Fiqhiyah ala Madhhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Seperti biasa kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik ya, anak-anak bersiap ya. Kita akan awali dengan mengartikan kitab Mabadi' Fiqhiyah. Dan kali ini kita langsung masuk ke bab yang pertama. Baik, nah kali ini kita akan langsung membahas di bab yang pertama, yaitu judulnya Ahkamul Islam. Ya, Ahkamul Islam. Artinya ahkam itu beberapa hukum, atau kalian bisa artikan hukum-hukum. Ahkam, hukum-hukum al-islami Islam. Al-islami Islam. Jadi arti dari ahkamul Islam adalah hukum-hukum Islam. Artinya di sini anak-anak kita akan membahas tentang hukum-hukum dalam Islam, ya. Apa saja hukum-hukum dalam Islam itu? Disebutkan di sini. Kam ahkamul Islam. Ini adalah pertanyaan ya anak-anak. Kam ahkamul Islam. Kam, berapakah? Silakan diartikan. Kam, berapakah ahkamul Islam? Apa tadi artinya ahkamul Islam? Seperti yang di atasnya. Hukum-hukum Islam. Good job. Ahkamul Islam, hukum-hukum Islam. Kam, berapakah ahkamul Islami, hukum-hukum Islam? Nah, ini maksudnya, ini pertanyaan nih, ada berapa sih hukum-hukum Islam itu? Maka jawabannya di sini ahkamuhu. Jim itu al-jawab ya. Jim itu berarti jawab. Ahkamuhu artinya hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam. Khamsatun, itu 5. Khamsatun itu 5. Nah, berarti maksudnya ketika tadi ditanya kam ahkamul Islam, berapa sih hukum-hukum Islam? Jawabnya
ahkamuhu khamsah. Hukum-hukum Islam itu ada 5. Apa saja 5 itu? 1. Tulis ya, angka 1. Al-fardu. Fardu atau wajib. Al-fardu 1. Fardu atau wajib. Was-sunnatu. Wa artinya apa? Ingat nggak? Wa artinya dan ya. Was-sunnatu dan sunnah. Berarti ini yang kedua ya. Yang kedua was-sunnatu dan sunnah. Wal mubahu sama ya, wa artinya dan. Wal mubahu dan yang ketiga artinya mubah. Wal mubahu dan yang ketiga artinya mubah. Selanjutnya wal haramu. Wal haramu ini berarti yang keempat ya. Wal haramu dan 4 haram. Ya, wal haramu dan yang keempat haram. Wal makruhu. Wal makruhu dan yang kelima makruh. Yang kelima makruh. Wal makruhu dan yang kelima makruh. Nah, anak-anak tadi jelas sudah ya. Jawabannya berarti ahkamul Islam. Berapa hukum-hukum Islam itu? Maka jawabannya ahkamuhu khamsah. Hukum-hukum Islam ada 5 ya. Hukum-hukum Islam ada 5. Apa saja itu? 1. Al-fardu wajib. 2. Was-sunnatu apa? Sunnah. Wal mubahu 3 mubah. Wal haramu 4 haram. Wal makruhu dan hukum yang kelima adalah makruh. Jadi hukum-hukum Islam itu ada yang disebut hukumnya wajib, ada yang disebut hukumnya sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Ya, semuanya ada 5 hukum. Nah, ini kalian harus ingat ya. Baik, selanjutnya sekarang penjelasannya. Tadi disebutkan yang pertama adalah fardu, ya. Memangnya apa sih itu fardu? Apa itu wajib? Maka di sini ditanyakan, sin itu soal ya, pertanyaan namanya. Mal fardu? Ma apa? Ma apa? Al fardu. Fardu itu atau wajib itu. Mal fardu. Ma apa? Al fardu. Wajib atau fardu itu. Nah, di sini pertanyaannya nih, mal fardu, apakah wajib itu? Nah, fardu itu apa sih? Hukum al fardu ya, hukum wajib atau hukum fardu dalam Islam itu apa artinya? Di sini dijawab, huwa. Fardu adalah, fardu atau wajib adalah, ingat ya, kalau fardu itu artinya sama dengan wajib ya. Fardu atau wajib adalah al-wajibu. Al-wajibu, perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Wajib itu artinya harus ya nak. Perkara yang wajib dalam kurung harus. Apa yang harus? Apa yang wajib? Fi'luhu. Fi'luhu. Silakan diartikan mengerjakannya. Fi'luhu, mengerjakannya. Fa'idha fa'alahu, segini ya diartikan. Fa'idha fa'alahu, maka ketika ya mengerjakannya. Fa'idha fa'alahu, maka ketika mengerjakannya. Siapa yang mengerjakan? Al-mukallafu, orang mukallaf. Al-mukallafu, orang mukallaf. Yanalu, maka dia mendapatkan.
Yanalu, maka dia mendapatkan sawaban, pahala. Sawaban, pahala. Wa idza tarakahu, wa idza tarakahu, dan apabila dia meninggalkannya, apabila dia meninggalkannya, yanalu, yanalu dia mendapatkan, yanalu dia mendapatkan iqoban, iqoban, dosa. Iqoban, dosa. Artinya apa, Nak? Al-fardu, mal fardu, wajib itu apa sih? Wajib itu adalah al-wajibu fi'luhu, fa idza fa'alahu al-mukallafu yanalu sawaban, wa idza tarakahu yanalu iqaban. Hukum yang fardu, sesuatu yang wajib atau fardu itu adalah ya perkara yang wajib atau harus dilakukan oleh mukallaf. Seorang yang mukallaf itu wajib melakukan ini. Apabila dia mengerjakan, dia mendapatkan pahala. Dan apabila dia meninggalkan, dia akan mendapatkan dosa. Nah, contohnya anak-anak, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib, fardu hukumnya. Ya, dibilang fardunya seperti apa? Iya, karena sholat ini wajib dilakukan oleh siapa? Oleh mukallaf. Ya, harus dilakukan oleh mukallaf. Dan kalau dia mengerjakan sholat, dia dapat kebaikan pahalanya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, maka dia akan mendapatkan dosanya. Nah, inilah yang namanya al-fardu atau al-wajibu ya. Hukum fardu atau wajib ya. Sama seperti puasa Ramadan, sama seperti menunaikan zakat ya. Semua itu contoh-contoh yang fardu ya, atau yang wajib untuk dilakukan. Sama juga seperti berbakti kepada orang tua, itu fardu hukumnya, wajib hukumnya ya, berbakti kepada orang tua. Seperti itu, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, sekarang mukallaf itu siapa sih? Ya, tadi disebutkan bahwa mukallaf itu siapa? Di sini ada ya anak-anak penjelasan tentang mukallaf tuh kecil ya di bukunya. Nah, siapa itu mukallaf? Al-mukallafu, orang mukallaf. Al-mukallafu, orang mukallaf. Huwa, dia adalah al-balighu, orang yang sudah baligh. Al-balighu, orang yang sudah baligh. Al-aqilu, al-aqilu yang berakal. Al-aqilu yang berakal. Nah, orang baligh itu seperti apa? Ya, tadi dibilang orang mukallaf itu orang yang baligh dan berakal. Nah, orang baligh itu yang kayak gimana sih? Orang baligh itu, Nak, orang atau seseorang yang sudah mencapai batas usia mukallafnya. Tandanya seperti apa? Tandanya nih, kalau yang perempuan nih seperti Bu Triana, itu dia sudah haid. Nanti di sini kita akan bahas juga ya, haid itu apa sih? Nah, ketika dia sudah haid, maka dia disebut baligh kalau perempuan ya. Kalau laki-laki dia sudah ihtilam. Dia sudah ihtilam. Apa itu ihtilam? Ihtilam itu mengeluarkan mani. Ya, mimpi kemudian al-ihtilam itu mengeluarkan mani ya. Mimpi kemudian mengeluarkan mani. Seperti itu namanya ihtilam. Nah, nanti kita akan bahas di babnya ya anak-anak ya. Jadi mukallaf adalah orang yang baligh. Baligh itu tandanya dia haid atau dia ihtilam namanya. Nah, kalau seandainya tidak baligh atau tidak ihtilam, maka pada usia batas 15 tahun, maka dia disebut baligh. Ya, jika tidak haid, kemudian tidak ihtilam misalnya, tapi kalau usianya sudah 15 tahun, maka dia sudah disebut baligh.
Nah, kalau al-akil apa? Orang berakal tuh apa sih? Orang berakal tuh maksudnya orang yang normal akalnya. Ya, orang yang tidak terganggu akalnya. Jadi seperti misalnya kita ini kan tidak terganggu akalnya, namanya akil. Kalau orang gila, Bu Triana, gimana? Kalau orang gila dia tidak disebut berakal karena akalnya tidak normal. Ya, makanya dia ada gangguan kejiwaan atau gila. Maka dia tidak disebut akil, berarti dia bukan mukallaf. Kayak orang gila itu dia bukan mukallaf karena akalnya tidak berfungsi normal. Gitu ya. Jadi mukallaf itu harus yang baligh plus juga harus berakal, maksudnya akalnya normal. Seperti kita gini, ya. Seperti Bu Triana, ini Bu Triana sudah baligh, kemudian Bu Triana berakal, ya. Maka Bu Triana disebut dengan mukallaf. Seperti orang tua kalian, ya. Kakak kalian mungkin yang punya kakak atau saudara yang sudah baligh, dia berakal, normal akalnya, maka dialah disebut dengan mukallaf. Seperti itu ya. Nah, kalian juga bersiap. Kalian adalah anak-anak yang sebentar lagi menuju mukallaf. Maka di usia seperti kalian sudah melakukan juga semua kewajiban-kewajiban yang diperintahkan dalam Islam, ya, sebagai bentuk persiapan. Seperti itu ya. Baik. Selanjutnya, ya, kita kali ini bahas tentang al-fardu ya. Jadi kita tuntaskan pembahasan tentang al-fardu. Kam, berapakah? Silahkan diartikan lagi. Kam, berapakah? Nau'an, macamnya. Nau'an, macamnya. Al-fardu, wajib itu atau fardu itu. Nau'ani, jawabnya ketika ditanya kam nau'anil fard, berapa sih macam-macamnya fardu atau wajib itu? Maka jawabannya nau'an. Fardu itu ada 2. Nau'an, fardu itu ada 2 macam, ya, ada 2 macam. Jadi jawabannya adalah ada 2 macam. Apa saja? Fardu ainin. Yang pertama, fardu ain. Ya, fardu itu ada yang namanya 1 fardu ain. Wa fardu kifayatin, dan yang kedua namanya fardu kifayah. Yang kedua namanya fardu kifayah, ya. Jadi fardu itu ada 2 macamnya. 1 fardu ain, 2 fardu kifayah. Nah, selanjutnya sekarang pertanyaan lagi nih. Mal fardu. Ma, tadi apa artinya ma? Apa ya? Al fardu, fardu atau wajib. Mal fardu, apakah fardu atau apakah wajib? Al aini, yang ain itu, al aini, yang ain itu artinya apa sih fardu ain itu? Ya, apakah fardu ain itu? Maka jawabnya di sini adalah huwa. Ya, dia adalah huwa. Dia adalah al-wajibu, perkara yang wajib. Tadi ingat ya, wajib itu harus ya. Al-wajibu, perkara yang wajib. Fi'luhu, mengerjakannya. Mengerjakannya ala kulli mukallafin. Ya, ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf. Ala mukallafin, setiap mukallaf, atas setiap mukallaf. Jadi fardu ain itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan untuk setiap mukallaf. Artinya setiap orang, setiap muslim, kalau dia mukallaf maka bagi setiap orang itu wajib melakukannya. Kalau dia nggak melakukan, ya dia berdosa.
Itulah namanya fardu ain. Contohnya apa? Kasolati. Kasolati seperti sholat. Wasiyami dan puasa. Wasiyami dan puasa. Iya, fardu ain itu sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap orang mukallaf. Contohnya sholat dan puasa Ramadan ya. Jadi sholat nih, Bu Triana wajib mengerjakan. Suami Bu Triana wajib mengerjakan. Anaknya Bu Triana yang sudah mukallaf wajib mengerjakan. Ibu kalian wajib mengerjakan. Orang tua kalian wajib mengerjakan. Setiap orang Islam harus mengerjakan. Itu namanya fardu ain ya, seperti sholat maupun puasa Ramadan. Nah, memangnya ada fardu yang tidak harus dikerjakan setiap orang mukallaf? Ada ya. Jawabannya mana? Ini dia ya. Fardu apa itu? Ya, di sini disebutkan mal fardu. Apakah fardu atau apakah wajib? Al-kifai. Kifayah itu, al-kifai artinya kifayah itu. Nah, ini ada pertanyaan. Tadi kan fardu ada dua, fardu ain, fardu kifayah. Sekarang fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Huwa. Dia adalah al-wajibu, yang wajib. Nah, ini ya ditulis artinya al-wajibu, yang wajib. Fi'luhu, sama apa artinya tadi fi'luhu yang di atas? Mengerjakannya ya. Mengerjakannya ala jami'il mukallafin. Ala jami'il mukallafin. Ala atas jami'i semua ya, jami'i semua al mukallafin, orang-orang mukallaf. Wa idza fa'alahu, wa idza dan apabila, wa idza dan apabila, fa'alahu mengerjakannya, wahidun satu orang saja, wahidun satu orang, sakoto maka gugurlah, anil baqin dari yang lainnya. Apa sih maksudnya Bu Triana ini fardu kifayah? Di sini disebutkan fardu kifayah itu nak, sesuatu yang wajib dikerjakan oleh seluruh orang mukallaf. Maksudnya apabila ada satu saja yang sudah mengerjakan, maka yang lainnya menjadi tidak wajib lagi mengerjakan. Asal tadi ada satu orang yang sudah mengerjakan. Paham? Ya, sekali lagi fardu kifayah itu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh orang mukallaf. Dan kalau sudah satu yang mengerjakan, maka yang lainnya tidak lagi menjadi wajib. Sudah gugur kewajibannya. Jadi kalau yang lainnya nggak mengerjakan, nggak apa-apa. Tidak berdosa ya. Karena sudah ada satu orang tadi yang mengerjakan. Nah, bedanya sama fardu ain. Kalau fardu ain tadi setiap orang harus mengerjakan. Kalau Bu Triana udah ngerjain tetap aja suami Bu Triana tetap mengerjakan ya, orang tua kalian tetap mengerjakan, orang mukallaf yang lain tetap mengerjakan. Itu kalau fardu ain, setiap orang harus mengerjakan. Tapi kalau fardu kifayah cukup ketika satu sudah mengerjakan, yang lain menjadi gugur kewajiban, boleh tidak mengerjakan. Contohnya seperti apa? Kewajiban seperti itu. Nah, contohnya adalah ini nak.
kasolatil janazah. Kasolatil janazah, seperti sholat jenazah. Kalian tahu sholat jenazah? Sholat jenazah itu ketika ada orang meninggal, ya, orang Islam meninggal, setelah diurus, ya, kemudian dimandikan, dikafankan, ya, sebelum dimakamkan harus disolatkan. Itu namanya sholat jenazah. Dan sholat jenazah ini, nak, tidak setiap orang harus sholat jenazah, ya, cukup ketika sudah ada yang mengerjakan, maka itu sudah cukup. Jadi misal dalam satu RT nih, ya, misalnya satu RT, taruhlah misalnya RT 1, ada satu orang meninggal. Apakah setiap orang dalam RT 1 harus sholat jenazah, ya, mensolati yang meninggal tadi? Oh tidak, ya. Jika sudah ada yang mengerjakan walau sebagian, misalnya hanya 10 orang atau bahkan cuma 1 orang, ya, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Seperti itu, ya. Tapi kalau tidak ada satupun yang mengerjakan, maka semuanya akan mendapatkan dosa. Nah, begitu juga sholat jenazah. Karena hukumnya fardu kifayah, maka ketika sebagian sudah ada yang sholat, menyolati yang meninggal tadi, maka yang lainnya kalau tidak sholat, tidak apa-apa. Seperti itu, ya. Tetapi walaupun begitu, namanya ibadah, ya, kita berlomba-lomba untuk bisa mengerjakan agar mendapatkan pahala kebaikannya, ya. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini kita cukupkan dulu nih sebagai pengawal, ya, sebagai pembuka pertemuan kita di pelajaran fikih. Kita sudah selesai membaca dari ahkamul Islam, ya, tentang berapa sih hukum-hukum Islam. Ada 5 tadi, ya, wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Kemudian kita sudah bahas wajib itu apa sih? Wajib itu sesuatu yang harus dilakukan oleh mukallaf, dan kalau dia mengerjakan maka mendapatkan pahala. Kalau dia meninggalkan, dia mendapatkan dosa. Betul sekali, ya. Dan mukallaf itu siapa? Tadi masih ingat nggak siapa mukallaf? Mukallaf adalah al-balighu wal-aqilu, orang yang baligh dan berakal, ya. Kemudian tadi dibahas juga ternyata fardu itu ada 2, ya. Apa saja? Masih ingat? Fardu ain, betul. Kedua, fardu kifayah, tepat sekali, ya. Dan fardu ain tadi apa? Fardu ain adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap mukallaf. Contohnya seperti sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan. Nah, kalau fardu kifayah tadi yang terakhir kita bahas, sesuatu yang wajib dilakukan oleh seluruh orang mukallaf, dan apabila ada satu yang sudah mengerjakan, maka menjadi gugur kewajiban dari yang lainnya. Contohnya seperti apa tadi? Betul sekali, ya, sholat jenazah, ya. Semoga pengawal pembukaan kita ini bisa difahami dengan baik, ya, dan mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan membahas hukum-hukum Islam yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan juga keikutsertaannya. Tetap semangat menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu, insya Allah Allah mudahkan kita jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa, jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.